Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Kode Aplikasi. Kali ini kita akan menjelaskan ya untuk aplikasi sistem akuntansi. Jadi aplikasi ini aplikasi akuntansi kas kecil ya. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan dari segi bahasa pemrograman yang digunakan, yaitu menggunakan PHP, CSS, dan JavaScript. Adapun database-nya ini menggunakan database MySQL. Dan adapun fitur-fiturnya ini menggunakan satu akses saja ya, yaitu admin. Jadi hanya sekedar admin yang mengelola data-datanya atau melakukan pencatatan keuangannya. Untuk fitur-fiturnya tersendiri itu dimulai dari home ya. Home di sini ada pengeluaran, rekap data, master data, terdiri dari data admin, data karyawan, data kategori, data penambahan saldo, dan data saldo. Adapun laporannya itu sama dengan yang diakses yang ada di data master data, ada admin sampai dengan data saldo. Nah, untuk alur dari aplikasi ini sendiri ini bermula dari yang namanya data saldo. Data saldo di sini karena ini buku kas kecil atau kas kecil dalam akuntansi, maka saldo awalnya di sini itu adalah 75 juta. Nah, untuk konsep dari aplikasinya ini sendiri ini berawal dari saldo terlebih dahulu ya. Saldo awal. Jadi saldo awal ini nanti akan secara otomatis berkurang ketika akan terdapat pengeluaran-pengeluaran dalam keseharian pada perusahaan tersebut. Jadi misal kita contohkan di sini ada kita inputkan dulu data saldonya tadi 75 juta. Ini diinputkan dari data penambahan saldo ya, data penambahan saldo. Di sini bisa kita lihat. Nah, di sini saldo awalnya itu ada 75 juta karena sudah saya tes sebelumnya. Di sini ada penambahan 2 juta, penambahan 1 juta. Ini penambahan ini diambil dari data pengeluaran yang sudah dilakukan. Jadi untuk alurnya kita inputkan data pengeluaran dulu untuk data ini, data saldo untuk penginputan awal. Lalu misalnya kita kasih contoh ya, kita inputkan di bagian data pengeluaran. Di sini kita tinggal entry aja datanya. Ini contoh ya, transaksi 1, 2, 1, 2 ini masing-masing sudah direkap dalam bentuk seperti ini. Jadi 4 transaksi ini sudah direkap masing-masing. Jadi saya ingin menginputkan data transaksi baru untuk rekap yang ketiga kalinya. Nah, jadi misalnya kita tambahkan di sini. Contoh ya, di tanggal 18. Terus di sini nama tokonya Sumber Makmur. Sumber Makmur. Di sini peralatannya mungkin apa ya? Yang bertanggung jawab ya, yang bertanggung jawab siapa atau yang melakukan transaksi itu siapa, namanya siapa. Ini data karyawan ya. Data karyawan nanti bisa diinputkan pada data master data ya, data karyawan. Jadi di sini semuanya akan tampil pada list yang ada di sini. Terus uraiannya di sini misalnya tinta ya, tinta printer dan APK ya, dan APK. Jumlahnya di sini misalnya kita ambil aja 2 juta. Terus kategorinya di sini masuk ke operasional. Di sini ada beberapa macam kategori. Kategorinya ini juga bisa ditambahkan melalui master data. Jadi kita contoh di sini ada operasional. Nah, di sini akan terbuat nomor otomatis ya, nomor otomatis dari transaksi pertama pada rekapan yang ketiga. Nah, seperti itu. Jadi kita proses. Nah, di sini akan muncul data yang sudah kita inputkan. Sini akan sudah kita inputkan muncul, cuman di sini tanggal rekap sama ID rekap ini belum ada karena ini masih dalam tahap pencatatan operasional, belum direkap ke dalam satu buku gitu ya. Jadi nanti ada kalau untuk merekap yang ini transaksi yang 1, 2, dan 3 dan seterusnya nanti bisa diklik tombol rekap pengeluaran seperti ini. Nah, jadi misalnya satu transaksi atau misalnya dari tanggal 18 sampai tanggal 20 misalnya ada 50 transaksi baru mau direkap silakan, atau misalnya satu transaksi mau direkap silakan.
Jadi pada saat pengeluaran sudah diinputkan seperti ini, jumlahnya 2 juta, maka saldo awal yang ada di sini, maka secara otomatis akan berkurang ya, berkurang 2 juta menjadi 73 juta, maka otomatis akan berkurang. Nah, ketika misalnya pengeluaran ini kita misalnya sudah ingin kita rekap atau misalnya ingin kita masukkan ke data rekap atau ke pembukuannya, silakan melakukan rekap pengeluaran di sini. Jadi yang direkap itu hanya tanggal 18 ini aja, yang satu ini aja ya, karena yang di bawahnya ini sudah direkap semua. Jadi yang direkap yang itu yang belum mempunyai tanggal rekap seperti ini. Jadi kita rekap aja contohnya. Rekap data pengeluaran ini di sini ada persetujuan ya, ada persetujuan apakah benar mau direkap apa tidak gitu kan. Tetap rekap. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini maka di sini otomatis dia akan menampilkan tanggal berapa pada saat dia merekap untuk laporan pengeluaran di hari ini ya, di hari ini atau misalnya 2 hari atau 5 hari. Nah, terus nanti di data rekap ini akan menampilkan data rekap yang telah direkap tadi. Bisa kita lihat apa aja yang telah direkap tadi. Berarti transaksinya di sini ada sumber makmur, yang bertanggung jawab siapa, di sini uraiannya apa, jumlahnya berapa, dan di sini status rekapnya tanggal berapa. Nah, ini karena kalau satu rekap ya. Kalau misalnya di sini ada 20 rekap, maka akan di scroll ke bawah akan tampil semua transaksi-transaksi yang telah dilakukan. Selebihnya kalau misalnya kita mau cetak rekap, nanti kita cetak aja langsung, maka yang akan tampil itu transaksi berdasarkan rekap yang ketiga. Jadi rekap-rekap sebelumnya itu tidak tampil. Yang tampil itu satu transaksi yang telah kita lakukan tadi. Kalau misalnya kita lakukan transaksinya ada 10, maka di sini akan 10 yang tampil. Tapi karena kita di sini melakukan penginputan hanya satu data, maka di sini akan satu tampilnya. Nah, di sini jumlahnya itu adalah 2 juta. Maka 2 juta ini yang akan kita laporkan kepada pimpinan atau misalnya yang berkewajiban. 2 juta itu akan kita laporkan dan akan ketika misalnya diberikan persetujuan oleh pimpinan atau oleh perusahaan, maka kita akan menginputkan lagi yang 2 jutanya tadi di tanggal hari ini atau misalnya di tanggal ACC uang kembalinya ya. Jadi di sini 2 juta kita inputkan rekap 3 karena tadi di sini ada rekap 3 ya. Karena sebelum itu rekap 2, di sini rekap 3. Maka tujuannya nanti kalau misalnya kita inputkan data penambahan saldo, maka saldo awal itu akan tetap menjadi 75 juta. Jadi tidak ada yang namanya kekurangan atau misalnya berlebih. Jadi patokannya itu adalah saldo awal. Saldo awalnya berapa gitu kan. Jadi tetap kalau misalnya sudah ada melakukan pengeluaran, maka tetap akan direkap dan akan diinputkan kembali ke dalam data ini ya, di data penambahan saldo. Jadi total akhirnya itu akan tetap menjadi 75 juta. Jadi kalau dalam akuntansi itu adalah balance. Jadi antara kredit dan debit itu sama. Jadi pada laporan terakhir di sini kita juga bisa mengecek laporan ya, laporan pengeluaran misalnya. Kita bisa cetak keseluruhan, kita bisa print atau ekspor Excel, atau kita bisa filter berdasarkan nama tabel-tabelnya gitu kan, mau berdasarkan tanggal, toko atau dan lain-lain. Juga bisa berdasarkan tanggal dan mulai dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Kita cek aja dari tanggal 18 sampai tanggal 19 transaksinya ada atau enggak. Nanti di sini akan menampilkan tanggal yang telah kita pilih aja dari tanggal 18 sampai tanggal 19. Nah, jadi seperti ini contohnya. Jikapun nanti misalnya kalian ingin melihat demo ini, melakukan pemesanan aplikasi, bisa melihat demonya yang sudah kita cantumkan pada link deskripsi yang telah kita cantumkan di bawah. Adapun informasi pemesanan silakan hubungi nomor WA yang telah kami cantumkan di bawah. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasannya, semoga bermanfaat. Atau misalnya kalian ingin bertanya, silakan bertanya melalui kolom komentar.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.